Dan PR dari Ibu udah dikerjain Ya belum? Tuhan, PR apa lagi sih Bu? Matematika, bahasa Inggris. Kayaknya udah satu doang PR-nya suruh bikin dream book itu loh. Aku malas aku. Gimana sih? Hidup kok kebanyakan PR gitu loh. Hidup tuh dinikmati. Jangan dong Dan, dikerjakan. ini sudah sebulan dan sudah minggu kedua Januari. Bu Diani, 18 Desember sekarang. Malas ya Bu. Ini harusnya di-cut ini beneran nih. Kan nyaman hidup. Ya hidup kenapa sih kelihatan. Nyaman yang gini-gini aja ya sudah. Menjalani apa yang dihadapi sekarang, kerjaan ya dilakukan apa yang dihadapi sekarang. Jomblo ya wis, nanti kalau jodohnya datang kan ya pasti datang. Parah kamu ini. Kan padahal kita udah di episode yang lalu udah bicara tentang mengubah nasib. Loh, kalau emang Tuhan yang mengubah nasib saya pasti berubah. Ya tapi harus ada usaha dari kita. Itu kata Coach Yudi, seni mengubah nasib. Saya bekerja. Iya bekerja terus gajinya cukup. Hanya cukup untuk makan dan bayar kos. Gak bisa, gak bisa nabung, tidak bisa memberikan ke ibu. Loh apa sih maksudnya? Iya. Saya belum bisa memberikan ke ibu. Tapi ya hidup itu nerimo ing pandum gitu loh Bu. Apalagi tuh bahasanya. Nerimo ing pandum itu ya menerima jatahnya masing-masing. Udahlah jadi orang tuh gak usah terlalu serakah. Kan sudah itu sudah dibahas. Bukan ya? Itu sekarang. Kamu ini kok jadi bermain bolak-balik kata sih? Enggak Dan, kan kita udah bahas yang lalu bahwa serakah itu kan kata orang terhadap kita. Kita nggak usah mikirin kata orang terhadap kita dong, kata Coach Yudi. Kalau kita mau lebih, kita mau more, I want more, we want more, kenapa enggak gitu? Manusia itu nggak pernah cukup loh Bu. Kalau kita mengikuti terus nafsunya itu nggak akan pernah cukup. Ibu mau share buku ini makanya The Magic of Dream Book. Itu biar apa Bu? Iya supaya nih kata-katanya bagus sekali. Apa itu? Buatlah rencana hidupmu sendiri atau selamanya kamu jadi bagian dari rencana hidup orang lain. Tuh. Jadi kalau kamu nggak bikin dream book, tadi bilangnya udahlah Bu, gini-gini aja. Tapi itu berarti kamu menghidupi impian bosmu. Tempat kamu bekerja. Impian Diani Pranata. Saya bukan bosmu loh, saya ibumu. Langsung gitu sedih gitu kayaknya. Iya loh, selama ini saya cuma ikut, ya sudah perusahaan ngomong apa saya ikutin. Nah makanya masa nggak mau punya impian sendiri? Masa mau jadi bagian dari terus-terusan dari rencana orang lain? Jadi seperti yang saya pernah bilang di episode yang lalu juga, ingat nggak? Dan waktu kita bilang suruh bikin resolusi itu, kan kalau dengan punya impian kita jadi bersemangat. 2 kali lebih semangat. Yang saya bilang kayak kita mau ke Disneyland segala, tapi betul, pesawat jam 2 pagi. Tapi itu udah impian saya. Tetap Ya udah, melek. tetap melek, tetap semangat. Nah itu. Kalau nggak hidup jadi biasa-biasa aja, terlalu singkat loh untuk tidak dinikmati. Justru karena menikmati hidup, jadi stay di comfort zone aja Bu. Ya enggak, justru kalau stay di comfort zone nanti giliran ada kebutuhan apa itu nggak ada, nggak bisa. Karena cukup-cukup saja tadi itu. Gaji memang cukup, oke benar. Dan ada kata-kata juga yang cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah. Itu benar ya. Tapi kan juga kita pasti ada keinginan. Ya sekarang sih kamu memang belum menikah, tapi pada saat sudah menikah nanti pasti ada hal-hal yang kita inginkan. Misalnya soal waktu deh. Nggak usah jauh-jauh. Berapa banyak orang yang kaya berada tapi nggak punya waktu. Oh iya benar. Nah, Saya sibuk kerja Bu. nah makanya, jadi kan dalam hidup ini tidak cukup hanya cukup-cukup aja. Uang saya cukup, oke, tapi punya waktu atau enggak? Berapa banyak orang tuh yang punya uang tapi nggak punya waktu untuk keluarganya. Diajak jalan-jalan sama keluarga, oh sorry deh, kerja. Jadi harus punya impian, mau sampai kapan kita seperti ini. Jadi agar saya punya uang dan punya waktu, saya harus mencari passive income. Iya, kan? memang sebenarnya bukunya Robert Kiyosaki begitu sih. Jadi ujung-ujungnya passive income ya, supaya punya kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Iya. Nah, untuk itu makanya harus punya dream book lagi-lagi. Kalau enggak, bagaimana kamu tahu mau sampai kapan mencapai kebebasan waktu dan kebebasan finansial? Ya nggak cukup lah, harus ditulis. Ini kan seperti ini ada kata-katanya Bong Chandra di sini bagus banget. Bong Chandra itu suami.
Bukan ya? Kebanyakan yang namanya Chandra ya. Chandra juga. Ini Bong Chandra, seorang motivator loh. Masa kamu tidak tahu? Iya. Dia mengatakan tahun 2006 saya memiliki dream book, sempat hilang dan ketemu lagi tahun 2010. Setelah saya baca-baca lagi, ternyata 3 impian teratas saya telah tercapai. Wow. Jadi jangan pernah meremehkan arti dream book. Jadi, harus ditulis, nggak boleh males, nggak boleh di comfort zone. Karena kalau kita aja males untuk hidup kita, bagaimana kita mau menghidupi impian kita? Untuk hidup kita aja kita udah males nih, untuk memulainya aja, untuk nulis, untuk meng-create kita punya life, kita aja udah males. Nah gimana kita mau dapat kehidupan itu? Jadi sahabat Diani, seperti kata Bong Chandra, tulis impian Anda di dream book, hilangkan dream booknya 3 tahun, baru nanti impian Anda. Harus ditulis sih, beneran ditulis tangan. Ditulis, yes, harus ditulis tangan. Coba ya saya kasih bocoran. Saya juga punya loh dream book. Oh, mau dong, sini dong. Tuh, ada, saya juga punya dream book. Wow, namanya Goals and Dreams. Itu apa isinya, Bu? Banyak nih di gambar-gambar, sampai ada gambar-gambarnya loh, Dan. Gambar-gambar apa maksudnya? Ya ada, ya saya nggak usah terlalu jelas ya, Dan ya. Maksudnya gambar tuh apa sih, di print di gambar atau? Iya, jadi keinginan saya tuh apa gitu, tuh pokoknya ada banyak coretan-coretannya. Bu, coba deh, Bu. Gambar. Sampai ada gambar, iya, ada gambar pohon uang. Lihatinnya ke sana dong, Bu. Oh, bukan sini. Yang mana sih? Oh, yang ini. Tuh. Oh iya, gambar pohon uang. Misalnya gitu. Terus tulisan-tulisan itu apa, misalnya saja, contohnya yang ditulis Ibu apa? Ya jadi contoh yang ditulis apa ya? How should we write the, apa sih bahasa Inggrisnya? Ya kayak misalnya saya bilang, today I focus on what I want to attract into my life. Harus bahasa Inggris? Enggak. Oh, enggak. Jadi apa yang saya fokus, apa yang mau saya attract into my life ya. Itu setiap hari? Misalnya enggak, dream book itu setahun sekali, Dan. Oh, setahun sekali. Iya, namanya resolusi itu. Oh, kita ngomongin nyambung yang kemarin resolusi itu, bikinlah di dream book tahun ini aku mau ngapain. Dibikin secara detail, ditulis, nggak boleh kalau nggak ditulis. Apa yang mau dicapai tahun ini? Iya, gitu. Saya aja udah punya 2. Sebenarnya ada 1 lagi juga, tapi ya banyaklah dream book saya. Itu dream book apa komik, Bu? Bu Diani nulis dream book ini dari tahun berapa? Oh, udah mulai dari tahun berapa ya? Saya tahu menulis dream book 10 tahunan yang lalu lah. Dan setiap tahun selalu tercapai kayaknya? Ada yang tercapai, ada yang belum. Kapan, apa yang terjadi ketika itu tercapai? Apa yang dilewati itu maksudnya? Apakah memang terus Ibu jadi fokus untuk mengerjakan itu? Atau bagaimana? Kenapa itu tercapai? Atau magically aja yang tiba-tiba? Gitu? Enggak sih, jadi gini ya, dream book itu menurut saya itu juga sebuah doa gitu. Jadi ditulis dengan spesifik, dengan detail, nggak boleh males, sekali lagi ya, keluar dari comfort zone. Dan ini adalah sebuah doa. Pada saat kita berdoa, maksudnya benar-benar kita inginkan sesuatu, maka Tuhan akan turun tangan. Jadi hal-hal yang ajaib akan terjadi. Itu saya alami. Jadi kayak misalnya di salah satu dream book saya ini, saya pernah nulis di ulang tahun Mama yang ke-75, itu saya ingin mestain besar-besaran untuk Mama gitu. From my own money gitu saat itu. Dan benar-benar pingin besar sekali, karena memang selama ini Diani selalu disupport oleh my family, my mom ya, terutama yang selalu support saya baik secara materi maupun imaterial. Jadi secara dukungan doa, dukungan supportnya, tapi juga secara materi untuk membangun bisnis saya. Jadi saya kepingin di ulang tahun Mama yang ke-75 itu saya pestain yang cukup besar, yang jujur angkanya mencapai miliar. Terus terang saya nggak usah sebut ya, nggak enak lah ya, tapi pokoknya ya adalah 1M gitu. Itu memang impian saya, dimana saya mestain Mama itu pertama berangkat ke Jogja dengan kereta api yang indah, yang mewah itu.
Wow. Kereta wisata itu ya. Untung gak naik KRL ya. Kasian loh. Nah, kenapa saya mau begitu? Karena mama tuh pernah ngucap, saya kepingin sekali naik kereta api dengan cucu-cucu gitu. Jadi ya itu saya ingin mewujudkan impian itu. Kenapa Jogja? Karena ya salah satu kota yang disukai keluarga kami itu Jogja. Karena mungkin ibu saya juga kan berasal dari Gombong ya, jadi Jawa Tengah lah, Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Terus ya karena yang kenapa nggak ke Gombong ya waktu itu? Ya, pokoknya Jogja deh. Soalnya kalau mau ngomong ke Gombong nggak ada kereta api ada. Orang tuh jangan gombong-gombong. Iya, jadi gitu ya, ke Jogja naik kereta api itu aja udah berapa. Terus dari Jogja tuh ke Bali. Wow. Naik pesawat, dan yang diundang waktu itu kan 100 orang. 100 orangnya itu ya ikut naik kereta api, naik pesawat ke Bali. Nah, makanya angkanya kan sampai sebesar itu. Nah, kalau Bali karena kebetulan saya memang ibu saya itu di masa kecilnya kan sering bermain di sawah. Lari di pematang sawah segala gitu. Jadi saya ingin waktu ulang tahun beliau, jadi di harinya itu adalah di Ubud karena yang ada sawahnya. Ya ampun Bu, sawah kok sampai ke Ubud? Oh, karena kita suka Bali juga. Iya, jadi selain Jogja kita suka Bali. Nah, di Bali yang ada sawah ya Ubud. Ya udah, jadi ya seperti itu. Itu dituliskan di awal tahun waktu itu. Ditulis. Bukan, 2 tahun sebelumnya. Sedetail itu? Kereta 100 yes. orang Jadi 2 tahun sebelum ulang tahun ibu saya tuh sudah saya tuliskan itu, bahwa saya ingin memberikan itu 2 tahun ya. Very detail, maksudnya ke Jogja segala semua tuh udah saya detailin, nginepnya juga di hotel apa segala tuh udah pokoknya saya detail semua, termasuk yang di Bali di Ubudnya tuh di mana saya udah tahu gitu, termasuk restorannya juga akan makan di mana gitu ya. Nah itu 2 tahun sebelumnya, jadi ibu saya tuh tahun 2018 ya kejadian itu. Pokoknya sebelum pandemi. Berarti 2016 saya catat kan. 2 tahun sebelumnya. Nah, ibu saya ulang tahun tuh Juni. Jadi kita akan berangkat Juni. Misalnya Juni 2018 ya. 2017-nya belum ada uang. Untuk mewujudkan itu gitu loh. Lalu suami saya bilang, Diani, kalau sampai nggak ada budgetnya gimana? Karena ini cukup besar gitu. Ya udah nggak jadi, saya bilang gitu. Tapi seperti tadi saya bilang, somehow universe itu mendengar gitu. Alam mendengar doa kita yang benar-benar. Di bulan Januari, tahu-tahu rumah saya laku. Saya memang menawarkan ada rumah yang saya jual gitu, bukan karena untuk pesta ini, tapi memang secara saya membayar rumah itu dengan hutang. Nah, lakunya tuh lebih dari harga hutang itu, bahkan ada lebih-lebihnya. Jadi lebih efisien untuk dijual saat itu daripada bayar cicilan hutang terus ya. Nah, laku di bulan Januari. Nah, sehingga ada dananya. Bayangin, padahal pestanya tuh di bulan Juni gitu. Jadi selama 2 tahun yang terjadi itu satu keajaiban universe yang mendukung sehingga itu terwujudkan. Kita usahakannya dengan cara apa? Ya dengan cara nabung tentunya. Jadi bukannya berarti dia nol sama sekali, nggak ada rupiah, 0 rupiah ada, tapi itu hanya cukup untuk bayar DP gitu kan. Sementara Januari kan kita harus sudah mulai lebih dari sekedar uang muka kan, harus sudah. Nah itu yang suami saya makanya bilang, Diani gimana kalau sampai nggak ada gitu kan, harus dibatalin dong, nggak mungkin. Ya itu ternyata saya laku. Terus lucunya ya ini tantangan itu ada. Jadi tidak selalu juga ya sahabat Diani ya, impian kita yang sudah kita rencanakan dengan sangat baik tidak selalu juga mulus. Di bulan April bisa yang mau beli rumah saya tuh bilang gak jadi. Loh. Jadi ceritanya Januari itu dia baru memberikan tanda jadi lah ya gitu, maksudnya yang cukup signifikan untuk pesta itu sih oke gitu ya. Tapi di bulan April itu dia bilang nggak jadi gitu. Nah, terus saya bilang, Pak sama Ibu, karena itu pasangan suami istri, uang tanda jadinya nggak bisa balik loh.
Karena kan udah untuk yang pestanya mama. Oh enggak dia bilang gitu. Bu Dian, maksudnya nggak usah dibalikin sampai ada pembeli baru itu dibalikin. Oh, saya pikir ya udah buat kamu aja gitu. Enggak. Enggak, tapi mereka cukup baik itu. Tapi ternyata pas acara mama di bulan Juni mereka tetap jadi beli lagi. Ya jadi itu yang saya bilang challenge, godaan yang kadang-kadang membuat kita, hah, loh gimana ini gitu ya. Tapi ternyata ya semuanya berjalan dengan baik. Apa yang menyebabkan bahwa kejadian ini berhasil terlaksana karena keajaiban dari Dreambook? Kan saya sudah menuliskannya dengan begitu detail dan saya mengupayakannya dengan cara ada menyisihkan menabung uang untuk acara itu. Lalu yang kedua saya doakan juga setiap kali. Makanya kan saya bilang Dreambook itu doa, sebuah doa. Gitu. Itu yang bisa dilakukan untuk mengawali tahun 2022 ini. Iya, makanya saya bilang sahabat Diani, please deh, ini udah minggu kedua. Jadi jangan hidup biasa-biasa aja gitu. You have to have dream book, harus punya impian, harus merencanakan hidupmu. Supaya kita hidup tuh harus direncanakan, nggak boleh mengalir go with the flow begitu aja. Ya, you can do more gitu. Tuhan telah menciptakan kita dengan sangat luar biasa dan do more. Jangan hanya puas dengan ya begini aja. Gini ya, dan ini sorry juga, maaf juga. Itu bentuk penghargaan diri loh sebenarnya. Dia ini berkali-kali juga bilang bahwa kita harus mencintai diri kita sendiri, bukan dalam bentuk keegoisan ya, bukan egois cinta diri, bukan. Tapi kita harus mencintai diri dalam arti penghargaan diri, menghargai diri, bahwa ini kita diciptakan baik adanya, sempurna di mata Tuhan. Maksudnya benar-benar kan menurut gambar dan citranya. Jadi ya kita ini sempurna gitu. Masa kita mau kembali dengan begitu aja? Kan pernah ada perumpamaan talenta, inget nggak? Dikasih 1, Tuhan mengharapkan kita kembangkan dong jadi 2. Dikasih 5 ya jadi 10. Jangan 1 nih ibaratnya nih, dan kayak tadi nih, maaf Daniel kan ngomong kayak gini-gini aja lah Bu, udah enak. Tapi bagi saya tuh bukan penghargaan diri jadinya gitu loh. Kamu sudah dikasih seperti ini sama Tuhan, then you have to do more. Apa yang bisa dilakukan lagi? Berat badan saya bertambah. I do more. Apakah berat badan yang bertambah itu memberi dampak kepada orang lain? Kan kembali lagi, ini kembali lagi. Makanya yang Diani bilang penghargaan diri bukan dalam arti egois. Kalau ternyata tadi Daniel bilang berat badan saya bertambah tapi hanya untuk kebaikanmu, kamu merasa enak makan, banyak makan, bisa banyak makan, tapi tidak berdampak untuk orang lain, juga buat apa? Malah berat-beratin ibu. Makan terus. Enggak, bercanda. Ya, jadi harus keluar dari comfort zone sebagai bentuk penghargaan diri kita, bahwa kita ini diciptakan dengan sangat sempurna, dengan sangat baik. Jadi kita harus melakukan lebih untuk menjadi berkat bagi banyak orang juga. Seperti suami saya bilang, how can you help people if you cannot help yourself? Jadi ya kita harus bisa menolong diri kita dulu supaya kita bisa jadi berkat untuk banyak orang. Oke. Apa yang harus dilakukan untuk keluar dari comfort zone? Yaitu penghargaan diri pertama kali. Kalau kita mencintai diri kita, berarti kita menghargai diri kita, menghargai impian-impian kita. Nggak boleh. Kalau kita tidak menghargai diri, artinya kalau kita tidak punya impian, artinya kita tidak menghargai diri sendiri. Ya udah go with the flow aja, apa adanya aja lah. Bagaimana gitu loh. Padahal dirimu ini bisa melakukan lebih. Jadi buat impian. Kedua, kalau kamu mencintai keluargamu, suami, istri, atau anak-anak, tentunya kamu ingin membahagiakan mereka. Jadi jangan diam di dalam comfort zone. You have to do more for them, gitu loh. Kayak misalnya, apakah bisa, kayak tadi yang Daniel bilang, ada orang yang mungkin saat ini mendengar YouTube kita ini, podcast kita ini mengatakan, gua bisa bayarin semua anakku segala macam, mau sekolah di mana juga, pokoknya hidupnya mereka sampai nanti kawin bisa saya beliin rumah, pokoknya udah mapan, udah lebih-lebih. Tapi apakah Anda bisa memberikan waktu untuk keluarga? Nah itu loh yang maksudnya saya more, harus lebih lagi. Karena banyak sekali orang kaya yang punya uang berkelimpahan tapi nggak punya waktu. So means comfort zone pencapaian sesuatu tidak hanya soal materi ya kan? Enggak. Iya, tapi juga soal waktu. Iya, punya waktu yang berkualitas juga dengan keluarga ya. Saya tuh saya tidak percaya orang bilang gini.
Yang penting waktu yang berkualitas, nggak penting kuantitas, katanya begitu. Saya nggak percaya. Kalau kita nggak punya waktu, cuma punya waktu 5 menit, 10 menit, bagaimana bisa berkualitas? Dalam waktu 5 menit, 10 menit itu ketemu anak, sorry ya, papa harus cepat-cepat rapat lagi, atau mama ada meeting lagi, sorry, cuma ada 5 menit. How? Bagaimana bisa berkualitas dalam waktu 5 menit itu gitu. Jadi kalau dalam soal waktu, dia ini selalu merasa bahwa kuantitas waktu dengan kualitas itu memang satu sisi mata uang yang tidak bisa dilepas, gitu. Jadi ada kualitas kalau ada kuantitasnya. Ada waktunya dulu baru. Iya, baru bisa berkualitas gitu. Ketemu sama anak kan nggak bisa jreng-jreng ngobrol. Ya harus ada waktunya sejam. Nggak semua anak bisa terbuka langsung loh. Gitu, nggak bisa kita ayo cepetan deh, buruan deh cerita, ayo setengah jam habis ini, ya nggak bisa. Anak ya tadi kita sudah sepakat bahwa waktu itu harus dibuat, we have to make time. Nah kembali lagi masalahnya nggak punya impian, jadi selama ini ya selalu dikejar-kejar dengan bisnis, dikejar-kejar dengan pekerjaan, apalagi kalau yang tidak punya, maaf ya, nggak punya bisnis, masih bekerja dengan orang gitu. Waktunya kalian ditakar oleh yang membayar. Nggak mungkin dong kita bisa bilang, Bu atau Pak, kepada bos kita, saya mau nganterin anak sekolah. Tiap hari nganterin sekolah, masuk ke kantornya telat gitu, misalnya jam kantor jam 9, tapi karena nganterin anak sekolah tiap hari masuknya jam 10. Ya lama-lama bosnya juga kamu cari kerja di tempat lain lah ya, atau berbisnis ya. Di pembicaraan kita dengan Coach Yudi, tidak semua orang cocok berbisnis. Coach Yudi bilang begitu. Tapi tadi Daniel sudah menyinggung-nyinggung sebenarnya ilmunya Robert Kiyosaki yang ESBI itu kan, passive income. Untuk mendapatkan passive income tidak ada cara lain kecuali bisnis dan investasi. Ya, jadi kalau misalnya memang seperti Coach Yudi bilang, tidak semua orang bisa berbisnis, oke, tapi kan bisa aja dengan cara investasi. Betul. Tapi kita tidak akan bicara di sini ya. Saya ajak Anda untuk membeli emas, beli saham, apalagi sih reksadana. Iya, tapi ya punya kos-kosan. Oh ya, itu juga memang. Nah itu yang saya juga ingin sekali share, dan bagus sekali saya rasa dari Robert Kiyosaki. Dia selalu bilang kita ini sering salah, merasa punya rumah tuh punya aset. Enggak loh, rumah kalau kita pakai sendiri itu liabilities. Karena yang ada cuma biaya maintenance ya, perbaikan rumah gitu kan, terus biaya pajaknya, listrik segala macam, semua utilities. Tapi katanya Robert Kiyosaki, kalau yang disebut aset itu adalah rumah yang menghasilkan uang. Nah, jadi ya itu tadi kos-kosan. Iya. Rumahnya Bu Diani mau dikosin, saya mau Bu. Kos di sana Bu. Jujur suatu saat saya berharap rumah saya bukan jadi kos-kosan, tapi dikontrakan. Wah, dikontrakan ya saya sendirian. Kan saat itu kau sudah menikah, sudah punya rumah sendiri. Tuh, ibu tuh kayak gini, sama anaknya sendiri disuruh bayar kontrakan. Oke, jadi punya impian, ya kemudian perbarui impiannya setiap kali waktunya, apakah itu tentang materi, tentang waktu, tentang punya investasi, punya passive income. Dan tidak boleh males, tidak boleh di comfort zone. Ya, ada yang mengatakan itu kan? Tadi kayak Daniel di awal males bikin dream book. Kenapa males gitu? Dengan membuat dream book itu artinya kamu merencanakan hidupmu sendiri, merencanakan. Kalau tidak membuat dream book artinya selamanya jadi bagian dari rencana orang lain. Itu kata Rangga Umara ya, the magic of dream book. Ya, ini saya suka sekali buku ini, sahabat Yani, bener-bener saya suka. Saya baca sampai kayaknya udah 2 kali 3 kali deh, bikin ketawa, ngakak. Dan di sini juga dijelaskan betapa beliau ini merintis usaha juga dengan jatuh bangun, tidak gampang. Tadi yang saya kasih contoh kan impian saya untuk ulang tahun ibu saya, itu juga tidak gampang, sahabat Yani. Jadi bukannya serta-merta begitu ya, saya juga ada yang saya korbankan, tidak beli sesuatu untuk dapetin dana yang bisa saya tabung untuk acara itu gitu. Tapi juga dalam soal bisnis, sekiranya ada sahabat Diani yang merasa saat ini saya nggak cukup kalau hanya kerja sama orang gitu, mau menggali sumur kedua ketiga dengan cara berbisnis, ya udah nggak apa-apa, hayu. Seperti Rangga Umara juga berbisnis, tidak gampang memang, tapi kalau itu menjadi impianmu, ya ayo
kerjakan PR-nya dengan menulis dream book dulu. Ini Rangga Umara juga membuat dream book dulu. Mau apa? Oh, mau bisnis kuliner. Kuliner apa? Semua ditulis sedetail-detailnya. Nah, dengan usaha, tentu harus ada usaha. Bukan berarti nggak ada usaha loh, Dan. Jadi bukan nulis dream book didoain aja gitu, bukan. Dengan usaha. Tapi lalu Tuhan juga melihat usaha kita, akan turun tangan, membantu. Cakep ya obrolan kita kali ini ya. Keluar dari comfort zone bisa dimulai dengan menuliskan dream book dulu, mumpung masih di awal-awal Januari ya, masih punya banyak kesempatan untuk bisa punya mimpi dan pelan-pelan mewujudkannya sampai nanti di tahun-tahun selanjutnya. Iya. Dan jangan lupa seperti tadi Daniel bilang, ini mumpung masih awal Januari. Yes. Minggu kedua, sahabat Tiani ya. Jangan dibiarkan berlalu sampai minggu ketiga, minggu keempat, nanti tahu-tahu udah Desember lagi. Ya mulai lagi Januari 2023. Okay. Baik. Kita rasa cukup ya? Iya dong. Kita closing di sini ya. Ya, terima kasih sahabat Diani untuk perhatiannya. Kalau kalian suka tontonan kami, saya Diani Pranata. Saya Daniel Wibowo. Akan hadir lagi di episode-episode selanjutnya. Tentu saja kami juga kembali mengajak teman-teman semuanya, sahabat Diani, untuk subscribe di YouTube ya, di YouTube channel ini, kemudian follow juga di Instagramnya Diani Pranata, ada di bawah nanti. Untuk tahu update terbaru, topik-topik apa sajakah yang bisa diikuti di dunia Diani.